Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi guys. Baik, jadi di kesempatan kali ini saya akan melakukan untuk unboxing dan tes untuk sebuah grafikat ya. Ya, apa itu grafikatnya? Ya, jadi di sini saya mendapatkan grafikat dari HIS Radeon RX 460 2 GB GDDR5 versi Slim e-cooler ya. Untuk boxnya seperti ini, untuk box bagian luarnya Green Edition, HDR Ready, AMD FreeSync, Direct 12 dan FinFET 14. Oke, ini untuk box bagian sampingnya seperti ini. Box bagian belakang. What's in the box ada graphic card, quick installation guide dan ada DVD drivernya ya. Untuk di bagian belakang seperti ini ada keterangannya guys. Jadi ini sudah memiliki teknologi auto fan control. Jadi kipas VGA ini walaupun AMD, tapi dia menggunakan sistem seperti Nvidia yang akan berputar saat suhu menyentuh 60 derajat Celcius. Dan dia akan berhenti berputar kalau suhu di bawah 50 derajat Celcius. Seperti itu. Temperatur drops to about 50 ya, kira-kira di 50 derajat dia akan stay idle. Untuk serinya seperti ini, single fan, slim edition. Oke, kita akan coba buka untuk box bagian dalamnya. Ya, pertama di sini kita akan langsung melihat VGA-nya. Ini kebetulan sudah saya keluarkan dari plastik static bag. Kemudian di sini ada kelengkapannya, static bag pastinya, dan ada juga aksesoris dari driver installation guide. Ini belum pernah dibuka. Oke, kita buka. Untuk kelengkapannya ya ada DVD WHGL versi 16.12 ya, driver version 1608. Kemudian juga ada manual ya, manual untuk multi language installation quick installation guide, petunjuk instalasi VGA-nya seperti ini. Oke, kita simpan lagi aja. Kemudian kita akan fokus ke VGA-nya, kita lihat VGA-nya. Di sini VGA-nya itu benar-benar masih seperti baru banget guys, kinclong banget. Jadi informasinya untuk VGA ini tuh hanya digunakan untuk tes nyala saja, belum pernah digunakan untuk gaming, belum pernah digunakan untuk mining seperti itu. Dan ini VGA menggunakan varian single fan. Untuk kipasnya juga masih kinclong, bautnya juga masih seperti layaknya VGA baru. Di sini plastiknya pun masih belum terkelupas nih guys. Ini ada plastik cover yang menyelimuti, belum dikelupas, belum dilepas ya, seperti itu. Kemudian untuk PCI Express-nya di sini kita buka. Ini untuk port PCI Express-nya masih bersih banget. Di sini kita akan pasang di 16 kali. Untuk serinya sendiri nanti berapa kali kita akan lihat di GPU Z dan touch power up GPU Z maksudnya ya. Ini kita buka dulu semua portnya. Oke, di sini ada 3 display ya. Jadi VGA ini dilengkapi dengan satu buah DisplayPort, satu buah HDMI port, dan satu buah DVI port ya. Ini platnya juga benar-benar seperti layaknya VGA baru, masih kinyis-kinyis. Kemudian di sini VGA ini tidak memerlukan pin power tambahan, jadi sudah dipastikan super hemat daya tanpa 6 pin power tambahan atau lebih. Ini bagian heatsinknya bisa terlihat dari sini masih bersih sekali, seperti kinclong banget guys. Dan untuk VGA ini ada distributornya, ada dari Asiva. Hanya saja di sini untuk garansinya sudah habis per 2020 ya guys ya, bulan Maret 2020. Untuk platnya pastinya masih bersih seperti selayaknya VGA baru, dan VGA ini belum pernah dibuka sama sekali, masih segel ya, masih kinclong sekali untuk baut dan lain sebagainya. Oke, untuk nomor serinya kita coba cross check dulu. Di sini semua nomor seri sudah saya pastikan klop ya. Untuk VGA digit terakhirnya di 7339, untuk boxnya di 7339. Oke, nomor serinya cocok. Oke, kita akan langsung pasang unitnya di PC dan kita akan tes benchmark ringan ya guys ya, sesuai dengan spesifikasi VGA-nya. Oke, saya akan pasang di PCI Express. Kita kunci menggunakan satu buah baut saja dan menggunakan HDMI port ya.
Jadi plastik yang terpasang di VGA memang sengaja tidak saya lepas ini, jadi biar autentik ya. Seperti yang saya dapatkan memang kondisinya masih baru banget. Kita akan langsung nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Jadi di sini kipas masih belum berputar, dia akan berputar setelah terdeteksi. Oke, sudah berputar kipas. Display langsung terdeteksi dengan baik. Kita akan pasang tripodnya. Saya tes per 6 Januari jam 14.58 siang menjelang sore ya guys. Kita masuk sistem dulu. Oke, kita buka tes power up GPU Z. Dan juga kita buka 3D Mark. Serta kita cross check untuk MSI Afterburner ya. Di sini sudah terdeteksi untuk MSI Afterburner. Oke, kita look up dulu untuk GPU Z-nya. Kita compare dengan yang ada di websitenya. Radeon RX 460. Oke, kita cari yang sesuai ya. Slim e-cooler RX 460 seperti ini guys tampilannya. Saya fokuskan dulu ke layar biar nggak ngeblur. Ya, jadi sama seperti yang di website. Di sini Radeon RX 460 Graphics, GPU-nya Bavin. Kemudian untuk transistornya 3000 M million ya. Untuk subvendornya ATI AIB ini dari HIS ya, HIS ya 1787 A460. Render operating unit dan tekstur mappingnya di 1656 tinggi ya. Kemudian PCI Express versionnya saat ini berjalan di 1.1 di 8 kali. Dia support 3.0 ya PCI Expressnya. Shadernya di 896 core sama, DirectX support 12. Memory type-nya GDDR5 LPDA 2GB 128 bit, Windows 10 64 bit DCH. Adrenalinnya versi 2110 2 WHQL ya. Ini yang saya pakai. Kemudian untuk GPU clock dan default clocknya sama 1220 dan 1750 clock ya. Kemudian di website di sini TDP-nya di 75 watt guys, 75 watt untuk graphic card ini. Saat ini GPU temperatur posisi di 36 watt, idle, kipas tidak berputar dan minimal di 33 derajat, maksudnya bukan watt ya guys ya. Oke, ini saya biarkan standby. Kita akan tes menggunakan nitrate aja ya, yang ringan ya. Oke, kita masuk nitrate, kita akan jalankan benchmark. Sebelumnya tadi sudah saya tes menggunakan Firestrike, suhu maksimal di 63 derajat Celcius. Untuk full load menggunakan Firestrike. Nah, kita jalankan menggunakan nitrate sesuai dengan spesifikasi dari graphic card-nya ya. Untuk versi slim, e-cooler, kemudian menggunakan single fan, kita jalankan menggunakan benchmark nitrate. Oke. Ini proses loading terlebih dahulu. Jadi kipas ini akan berputar saat mencapai 60 derajat Celcius, baru dia akan berputar. Dan saat suhu sudah dingin di bawah 50 derajat Celcius, kipas akan kembali idle. Oke, teman-teman bisa lihat di layar, starting suhu di 43 derajat Celcius dengan TDP 24 watt. Oke, 110 fps ya, 115. Oke, suhu di 55 derajat Celcius, TDP di 50 watt ya kisarannya ya. Suhu naik di 58 derajat Celcius, mantap. Menuju ke 59 dengan FPS stabil di 90 fps ke atas. 60 derajat Celcius. Ya, kipas sudah berputar pastinya. 61 derajat Celcius dengan TDP 50 watt. Kipas suhu menyentuh 62 derajat Celcius. Jadi di Firestrike kurang lebih hampir sama ya. Di Firestrike tadi di 63 derajat Celcius. Sedangkan saya gunakan nitrate, dia menyentuh 63 derajat Celcius sebagai suhu full load nih. Suara kipasnya juga cukup senyap. Ini powerful ya. Suhu menyentuh 64 derajat Celcius. Mantap guys. Jadi dia saat mendinginkan di atas 60 derajat, dia akan berputar dengan RPM tinggi untuk kipas dari slim e-cooler ini. Tapi saat sudah suhu turun, dia akan langsung spontan akan berhenti untuk full speed fan-nya. Mantap. Oke, 150 fps di 61 derajat Celcius.
63 derajat Celcius. Ya, ini full speed untuk kipasnya. 65 derajat Celcius. TDP di 50 watt ya. Jadi dia akan full speed fan itu saat menyentuh 63 derajat Celcius ke atas ya. Oke, 130 fps. Mantap jiwa. Mulus ya untuk rendering dan tekstur mappingnya. 66 derajat Celcius sebagai suhu tertinggi saat ini. Adem ya, bisa dikatakan adem karena tidak menyentuh 70 bahkan ya. Untuk grafik card seri lama namun kondisinya masih benar-benar seperti baru tanpa debu. Kipas langsung berhenti. Oke, kemudian ini prosesornya yang dites ya, CPU tes ya di sini ya. Night Red CPU tes. 55 derajat Celcius untuk suhu VGA-nya, di mana kondisi 0% kinerjanya, jadi dia proses penurunan suhu. Sedangkan prosesor berada di 55 derajat Celcius juga, TDP di 50 watt. Saat ini juga rendering menggunakan eGPU atau prosesor ya. Untuk VGA berangsur turun di 54 derajat Celcius. Kipas masih berputar ya tentunya karena belum menyentuh 50 bulat. Ya walaupun itu sifatnya tidak mutlak karena rata-rata ya, saat dia menyentuh 50 derajat, about 50 derajat Celcius dia akan idle lagi. Untuk TDP idle dari VGA di 20 watt ya kurang lebih ya. Untuk CPU tes ini kurang lebih 1 menit 15 detik. Mantap jiwa ya. Dan sebagai pernyataan informasi, untuk plastik yang menempel di VGA-nya belum saya lepas ini guys. Karena memang saya dapat kondisi belum dilepas, jadi saya tes kondisi plastik masih menempel. Tentunya saat plastik menempel juga dia tidak melepaskan panas yang tertempel di heatsink dengan sangat baik ya. Suhu di 58 derajat Celcius ya suhu saat ini. Dan tes benchmark sudah selesai. Kita tinggal menunggu hasil akhirnya. Dan untuk tes power up GPU Z-nya kita rubah skornya ke maksimal ya, sensornya ya. Mantap untuk grafik card-nya dengan skornya predikatnya good guys, mantul jibul. Untuk grafik skor di 23.800, CPU skor di 5.300, kemudian night rate skornya di 15.600, tinggi sekali, jos ini. Sedangkan average di 14.300, tapi untuk base-nya di 16.400 ya, masih terpaut sedikit dengan base-nya, tapi ini sangat-sangat good ya. Kemudian untuk GPU clock di 12.220, memori di 1750, GPU temperatur maksimal 66 aja, average 50. Saat ini sudah penurunan suhu di 54 derajat Celcius, kipas masih muter, dan minimal di 33 derajat Celcius, jadi adem pol guys. Ya untuk VGA kelas single fan ini sangat-sangat mantap ya. Untuk fan speed berputar maksimal di 3000 rpm, average di 1400, dan saat idle di 2000, tentunya 0 ya. Tentunya 0 rpm. Untuk TDP maksimal 63 watt maksimal. Di website tadi 75 watt, average di 26 watt, dan saat idle dia butuh 30 watt ya, 29, sekian watt. Mantap jiwa guys untuk grafik card AMD Radeon RX 460 dari HIS. Kemudian untuk night rate tes pertama ini suhu maksimal di 64 derajat, tes kedua suhu maksimal di 66 derajat, dan berangsur turun untuk tes ketiga karena yang dites adalah prosesornya. Overall untuk performa grafikannya good ya guys, mantap jiwa ya, istimewa untuk kondisi grafikannya. Dan kita akan lanjut tes grafik yang lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.